Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One Newscom. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali jadi sorotan bukan hanya karena kebijakan politiknya, tetapi juga kondisi kesehatannya yang terus menurun. Baru-baru ini Netanyahu dilaporkan mengalami keracunan makanan dan harus beristirahat. Informasi lainnya, pemirsa, Presiden Suriah Ahmad al-Shara dilaporkan selamat dari 3 upaya pembunuhan dalam kurun waktu 7 bulan terakhir. Percobaan pembunuhan pertama terjadi pada bulan Maret di sekitar Istana Kepresidenan Damaskus. Kapal handala milik Freedom Flotilla Coalition berangkat dari Pelabuhan Gallipoli, Italia menuju Gaza membawa bantuan kemanusiaan dan pesan solidaritas. Misi ini kembali menantang blokade laut Israel yang telah lama membatasi akses ke wilayah tersebut. Kapal handala milik Freedom Flotilla Coalition bersiap meninggalkan Pelabuhan Gallipoli, Italia pada Minggu 20 Juli 2025 untuk kembali menembus blokade laut Israel di jalur Gaza. Kapal ini mengangkut sejumlah aktivis internasional, termasuk dokter, jurnalis, dan anggota parlemen. Tak hanya itu, kapal turut membawa bantuan kemanusiaan berupa mainan anak, makanan bayi, dan barang kebutuhan pokok. Dalam pernyataan yang disampaikan melalui video, para aktivis menegaskan bahwa misi ini bertujuan untuk mengakhiri blokade dan menunjukkan solidaritas terhadap warga Gaza. Mereka menyebut blokade Israel sebagai tindakan ilegal yang harus dihentikan. Sejumlah peserta juga menyampaikan bahwa meski misi ini penuh resiko, mereka tidak akan mundur. Salah satu aktivis asal Tunisia, Haitham Awini, menyerukan penghentian genosida dan penggunaan kelaparan sebagai senjata perang. Aktivis asal Prancis, Emma Forel, menyayangkan kemungkinan penahanan kapal yang hanya membawa bantuan untuk anak-anak. Ia menegaskan bahwa mereka hanyalah warga sipil yang membawa makanan dan harapan. Kapal ini juga mengangkut boneka dan perlengkapan anak-anak sebagai simbol kepedulian terhadap warga Gaza. Beberapa aktivis menyatakan telah mempersiapkan misi ini selama setahun dan berharap bisa tiba di Gaza dalam waktu sekitar 10 hari. Sebelumnya, dalam misi serupa bulan lalu, kapal Madeline yang membawa aktivis Swedia Greta Thunberg disita oleh Angkatan Laut Israel. Meski begitu, para aktivis tetap melanjutkan upaya mereka. Sementara itu, negosiasi tidak langsung antara Israel dan Hamas masih berlangsung di Doha dengan Mesir dan Qatar sebagai mediator. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda tercapainya kesepakatan gencatan senjata. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali jadi sorotan bukan hanya karena kebijakan politiknya, tetapi juga kondisi kesehatannya yang terus menurun. Baru-baru ini Netanyahu dilaporkan mengalami keracunan makanan dan harus beristirahat.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali jadi sorotan, bukan hanya karena kebijakan politiknya, tetapi juga kondisi kesehatannya yang terus menurun. Baru-baru ini Netanyahu dilaporkan mengalami keracunan makanan dan harus beristirahat dari tugas kenegaraan selama beberapa hari. Kantor Perdana Menteri menyebut Netanyahu mengalami dehidrasi dan radang usus pada Sabtu malam 20 Juli. Dokter menyarankan Netanyahu untuk beristirahat di rumah selama 3 hari sambil tetap mengelola urusan negara. Isu kesehatan Netanyahu sudah mencuat sejak 2023 saat intensitas keterlibatannya dalam agresi militer ke Palestina meningkat. Pada Juli 2023, ia mengalami pemasangan alat pacu jantung setelah alat pemantau kesehatannya mendeteksi gangguan. Selama perawatan itu, tugas kenegaraan sempat diambil alih oleh Menteri Kehakiman Yariv Levin. Setahun kemudian pada Desember 2024, Netanyahu kembali dirawat dan menjalani operasi pengangkatan prostat. Kondisi ini menambah tekanan terhadap kepemimpinannya, apalagi di tengah gelombang protes warga atas kebijakan militer Israel. Meski kesehatannya memburuk, agresi Israel ke Palestina masih terus berlangsung tanpa tanda akan mereda. Pasukan rahasia Israel menangkap pejabat senior Kementerian Kesehatan Gaza Marwan Al-Hams di luar rumah sakit lapangan ICRC di Gaza Selatan. Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan Hams diculik setelah pasukan Israel melepaskan tembakan. Pasukan rahasia Israel menangkap pejabat senior Kementerian Kesehatan Gaza Marwan Al-Hams pada Senin 21 Juli di luar rumah sakit lapangan ICRC di Gaza Selatan. Hams diketahui sedang dalam perjalanan untuk mengunjungi fasilitas medis Palang Merah di Rafah Utara. Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan Hams diculik setelah pasukan Israel melepaskan tembakan. Insiden tersebut menewaskan seorang jurnalis lokal dan melukai satu warga sipil. Jurnalis yang tewas sedang mewawancarai Hams saat penangkapan berlangsung, menurut petugas medis setempat. Militer Israel dan ICRC belum memberikan tanggapan atas hal ini. Israel kerap menyerang rumah sakit di Gaza dengan dalih digunakan Hamas untuk tujuan militer, tuduhan yang dibantah Hamas.
Namun operasi penculikan oleh pasukan rahasia di wilayah rumah sakit tergolong jarang terjadi. Sementara itu, 27 warga Palestina dilaporkan tewas dalam serangan lanjutan Israel pada hari yang sama. Total korban tewas akibat perang di Gaza mencapai sedikitnya 59.029 orang. Sementara 142.135 lainnya mengalami luka-luka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dipastikan absen dari sidang kasus korupsinya pekan ini akibat keracunan makanan. Ia didiagnosis mengalami radang usus setelah mengonsumsi makanan basi dan saat ini menjalani perawatan di rumah atas arahan dokter. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dipastikan tidak hadir dalam sidang kasus korupsinya yang dijadwalkan pekan ini. Kantor Perdana Menteri melaporkan bahwa Netanyahu mengalami keracunan makanan dan tengah menjalani perawatan. Netanyahu disebut jatuh sakit pada Sabtu malam 13 Juli dan didiagnosis mengalami radang usus akibat mengonsumsi makanan basi. Dokternya menyarankan agar ia beristirahat di rumah selama 3 hari sambil tetap menjalankan tugas kenegaraan. Ia juga absen dalam rapat mingguan kabinet pada Minggu. Sidang yang telah berlangsung sejak 2020 itu mencangkup dakwaan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan publik. Netanyahu membantah seluruh tuduhan dan menyebut kasus tersebut sebagai upaya politik untuk menjatuhkannya. Pengacara Netanyahu, Amit Haddad, telah mengajukan penundaan sidang yang kemudian dikabulkan. Jadwal ulang sempat diusulkan akhir pekan ini, namun pengadilan memutuskan menunda seluruh rangkaian persidangan hingga paling cepat 5 September usai masa reses. Penundaan sidang Netanyahu bukan kali pertama. Sebelumnya, proses hukum ini sempat terganggu oleh kondisi kesehatannya, ketegangan militer dengan Hamas dan Iran, serta agenda luar negeri. Pada Desember 2024, Netanyahu sempat dirawat akibat infeksi saluran kemih dan menjalani operasi. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut kasus Netanyahu sebagai bentuk perburuan politik dan menyerukan agar proses hukum tersebut dibatalkan. Pada awal Juni, Amerika Serikat juga terlibat dalam serangan Israel ke fasilitas nuklir Iran yang memicu balasan dari Teheran. Kondisi kemanusiaan di jalur Gaza kian mengkhawatirkan. Sedikitnya 86 orang termasuk anak-anak dilaporkan meninggal dunia akibat malnutrisi sejak Israel memberlakukan blokade ketat dan operasi militer pada 18 Maret. Krisis kemanusiaan di jalur Gaza terus memburuk akibat operasi militer dan blokade ketat yang diberlakukan oleh Israel sejak 18 Maret. Otoritas kesehatan melaporkan bahwa sedikitnya 86 orang, termasuk 76 anak-anak, telah meninggal dunia akibat malnutrisi.
Pembatasan akses terhadap makanan, air bersih, dan bantuan medis menyebabkan lonjakan kasus kelaparan, khususnya di kalangan anak-anak. Rumah sakit Al-Shifa, fasilitas kesehatan terbesar di Gaza, mencatat peningkatan signifikan jumlah pasien dengan gejala malnutrisi berat. Para tenaga medis di sana harus bekerja dalam keterbatasan parah, kekurangan obat-obatan dan pasokan dasar. Salah satu pasien adalah Musa, remaja 14 tahun yang berat badannya turun drastis hingga di bawah 10 kg. Setelah sebelumnya dikenal sebagai anak yang aktif dan menjadi tulang punggung keluarganya. Warga lain juga mengalami kondisi serupa. Seorang pasien dilaporkan tidak sadarkan diri selama 3 hari karena kelaparan. Keluarganya menyatakan bahwa mereka bahkan tidak lagi mampu mendapatkan semangkuk sup karena bahan makanan hampir tidak tersedia di pasar. Krisis ini tidak hanya menimpa warga sipil, tetapi juga para tenaga medis yang dilaporkan mengalami pingsan akibat kekurangan asupan gizi. Kepala Departemen Gawat Darurat Rumah Sakit Al-Shifa, Dr. Mu'taz Harar, menyebut bahwa sebagian besar pasien yang dirawat saat ini bukan korban luka perang, melainkan penderita malnutrisi. Ia menegaskan bahwa kondisi saat ini sangat serius dan semakin memburuk dalam beberapa pekan terakhir. Situasi darurat ini menimbulkan kekhawatiran akan peningkatan angka kematian jika tidak segera direspon oleh komunitas internasional dengan pengiriman bantuan kemanusiaan yang memadai. Israel mencabut visa Kepala Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB Jonathan Wiethel usai yang bersangkutan membuat komentar mengenai kekejaman Zionis itu di jalur Gaza, Palestina. Wiethel dianggap menyebarkan kebohongan mengenai perang di Gaza. For an entire generation of Palestinians, death is now much more familiar than life. 2 million people. Israel mencabut visa Kepala Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB atau Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Jonathan Wiethel. Usai yang bersangkutan membuat komentar mengenai kekejaman Zionis itu di jalur Gaza, Palestina. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, mengatakan pencabutan itu dilakukan lantaran Wiethel telah menyebarkan kebohongan mengenai perang di Gaza. Menurut Sa'ar, Wiethel telah menyampaikan laporan bias dan palsu mengenai aktivitas Israel di Gaza, serta telah melanggar aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sejak Israel meluncurkan agresi ke Gaza, Wiethel telah berulang kali mengutuk serangan Israel yang mengakibatkan kondisi kemanusiaan mengenaskan di Palestina. Pada April lalu, ia menyatakan warga Gaza mati perlahan akibat agresi negeri Zionis.
Sejalan dengan itu, Israel pun mempersulit perolehan visa bagi mereka yang bekerja untuk OCHA maupun badan-badan kemanusiaan PBB lainnya. Termasuk dari kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina. Juru bicara OCHA, Eric Kaneko, menyatakan pemerintah Israel belakangan ini telah memperpendek visa dari para staf PBB dan menolak permintaan akses ke Gaza untuk sejumlah agensi. Selain itu, izin bagi staf Palestina untuk memasuki Yerusalem Timur juga ditahan. Demikian dikutip Reuters. Tindakan ini menunjukkan bagaimana rezim Zionis terus menghalangi upaya komunitas internasional. Dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, yang saat ini tengah mengalami krisis terburuk sepanjang sejarah penjajahan. Iran, Rusia, dan China dijadwalkan menggelar pertemuan trilateral pada Selasa untuk membahas masa depan program nuklir Teheran di tengah tekanan Eropa yang mengancam mengaktifkan kembali sanksi PBB jika tak ada kemajuan dalam pembatasan pengayaan uranium. Rusia, China, dan Iran dijadwalkan menggelar pertemuan trilateral pada Selasa untuk membahas masa depan program nuklir Iran di tengah tekanan baru dari negara-negara Eropa. Informasi tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagei, dalam konferensi pers pada Senin 21 Juli. Bagei menyebut pembicaraan itu juga akan menyoroti ancaman Inggris, Prancis, dan Jerman yang berencana memberlakukan kembali sanksi PBB terhadap Iran. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, bahkan memperingatkan bahwa mekanisme pemulihan sanksi bisa diaktifkan bulan depan jika tak ada kemajuan signifikan dari Teheran. Menurut Bagei, Rusia dan China masih menjadi bagian dari kesepakatan nuklir 2015 dan memiliki pengaruh kuat di Dewan Keamanan PBB. Ia mengklaim Iran telah melakukan konsultasi konstruktif dengan kedua negara dan menilai tidak ada dasar hukum untuk menghidupkan kembali sanksi yang telah dicabut. Iran juga disebut akan menggelar pertemuan terpisah dengan Inggris, Prancis, dan Jerman di Istanbul pada Jumat, namun belum berencana membuka dialog dengan Amerika Serikat dalam waktu dekat. Sementara itu, kerjasama Iran dengan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA masih terhenti. Teheran menuduh lembaga tersebut membuat laporan yang bias dan dijadikan pembenaran oleh Israel untuk melancarkan serangan selama 12 hari. Serangan itu terjadi tak lama setelah negosiasi nuklir antara Iran dan Amerika Serikat kembali menemui kebuntuan, menyusul desakan Washington agar Iran menghentikan seluruh proses pengayaan uranium.
Iran tetap bersikeras bahwa aktivitas pengayaan uranium dilakukan untuk kepentingan energi sipil bukan militer. Di sisi lain, Rusia dan Cina terus menekankan bahwa penyelesaian krisis nuklir Iran hanya dapat ditempuh melalui jalur diplomasi dan negosiasi politik. Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan mendadak dengan penasihat utama pemimpin tertinggi Iran, Ali Larijani, di Kremlin pada Minggu 20 Juli. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pertemuan tersebut tidak diumumkan sebelumnya. Presiden Suriah Ahmad al-Shara dilaporkan selamat dari 3 upaya pembunuhan dalam kurun waktu 7 bulan terakhir. Rangkaian insiden ini menandakan banyaknya pihak yang tidak senang dengan gaya kepemimpinannya. Percobaan pembunuhan pertama terjadi pada bulan Maret di sekitar Istana Kepresidenan Damaskus. Unit keamanan Turki mencurigai gerak-gerik seseorang dan berhasil menangkap pelaku sebelum sempat bertindak. Shara memerintahkan agar kejadian tersebut dirahasiakan untuk menjaga citranya sebagai pemimpin yang kuat. Upaya kedua terjadi saat kunjungan ke Provinsi Dara yang berbatasan langsung dengan Yordania. Mencurigakan terlihat di lokasi, dan rute presiden langsung diubah demi menghindari ancaman. Percobaan ketiga disebut sebagai yang paling berbahaya dan nyaris berhasil dilakukan. Seorang pria bersenjata menunggu di jalan yang diperkirakan akan dilalui presiden dari istana. Utusan khusus Amerika Serikat Thomas Barak membenarkan adanya upaya pembunuhan dan menyebut situasi ini sebagai ancaman serius bagi stabilitas. Presiden Kolombia memutuskan hubungan dengan negara Timur Tengah tersebut dan menghentikan semua ekspor batu bara pada tahun 2024 karena perang Israel di Gaza, sebuah konflik yang disebut Petro sebagai genosida. Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan mendadak dengan penasihat utama pemimpin tertinggi Iran Ali Larijani di Kremlin pada Minggu 20 Juli. Pertemuan ini membahas situasi kawasan Timur Tengah dan program nuklir Iran di tengah ketegangan yang terus meningkat. Meski memiliki hubungan erat dengan Iran, Rusia belum secara terbuka mendukung Iran dalam konflik terbaru, termasuk setelah kampanye pengeboman besar oleh Amerika Serikat dan Israel.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, pertemuan tersebut tidak diumumkan sebelumnya dan membahas situasi geopolitik serta nuklir Iran. Putin menegaskan posisi Rusia tetap mendukung penyelesaian politik dan stabilitas kawasan terkait isu nuklir. Secara terpisah, Inggris, Prancis, dan Jerman berencana menggelar perundingan baru dengan Iran dalam waktu dekat. Media Iran menyebut Iran sepakat menggelar perundingan tersebut meski belum ada konfirmasi resmi. Pekan lalu, Rusia mengecam laporan Axios yang menyebut Putin mendorong Iran menerima kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat. Iran membantah tudingan tersebut dan tetap menyatakan tidak sedang mengembangkan senjata nuklir. Teheran menegaskan hanya ingin menggunakan energi atom untuk tujuan damai sesuai hak yang dimilikinya. Presiden Kolombia memutuskan hubungan dengan negara Israel dan menghentikan semua ekspor batu bara pada tahun 2024 karena perang Israel di Gaza, sebuah konflik yang disebut Petro sebagai genosida. Señores ministros de Estado, y a veces triunfamos. A nadie se persigue que hay un genocidio. Dalam pidato di hadapan Kongres untuk memperingati 215 tahun kemerdekaan Kolombia, Presiden Gustavo Petro pada hari Minggu 20 Juli menuduh dua perusahaan pertambangan terus mengekspor batu bara Kolombia ke Israel meskipun ada larangan ekspor. Petro mengatakan bahwa perusahaan tambang batubara Amerika Serikat Drummond dan Glencore yang berbasis di Swiss keduanya memiliki kegiatan ekstraksi batubara di Kolombia, melanggar larangan ekspor batubara ke Israel, sebuah klaim yang ia buat beberapa hari sebelumnya di akun X miliknya. Drummond menanggapi dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis 17 Juli dengan mengatakan bahwa ekspor batu baranya ke Israel telah sesuai dengan otorisasi pemerintah Kolombia. Presiden Kolombia memutuskan hubungan dengan negara Timur Tengah tersebut dan menghentikan semua ekspor batu bara pada tahun 2024 karena perang Israel di Gaza, sebuah konflik yang disebut Petro sebagai genosida. Menurut Asosiasi Pertambangan Kolombia, sejak penerapan larangan ekspor, penjualan batu bara ke Israel telah menurun lebih dari 50% tanpa laporan ekspor pada bulan April dan Mei 2025. Pemimpin Kolombia menyelenggarakan konferensi darurat minggu ini yang diselenggarakan oleh The Hague Group dengan sekelompok negara yang sepakat untuk mengadopsi 6 langkah dalam kerangka hukum nasional mereka sebelum 20 September 2025. Hal ini berguna untuk menghentikan tindakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.